Kalau kayak gini bawaannya pengen nyanyi lagu Memes. Pesawatku terbang ke bulan. Wisata luar angkasa, ya boleh juga. Ingin liburan tapi udah bosen jalan-jalan ke tempat wisata di bumi? Mungkin saatnya Anda memikirkan untuk tur antariksa ya. Nah 60 tahun lalu Yuri Gagarin, kosmonot asal Rusia menjadi aktor dalam misi penerbangan manusia ke antariksa menggunakan Vostok 1. Seiring perkembangan teknologi, perubahan besar muncul di masa kini. Orang-orang berkantong tebal bisa melakukan perjalanan keluar angkasa secara komersial. So fasten your seat belt karena sekarang kita akan pergi ke era wisata antariksa yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita buka data-datanya. Kalau mau terbang keluar angkasa, pertanyaannya naik roket mana ya? Bingung gitu ya, orang kaya nih ceritanya. Oke, beberapa perusahaan swasta membuka jalan manusia menuju antariksa. Kita bedah pertama adalah Virgin Galactic asal Amerika Serikat dengan Spaceship Two. Jadi pesawatnya di sini menggunakan Spaceship Two yang memang diluncurkan oleh Virgin Galactic. Ini tahun 2004 ya saat perusahaan baru dibuka. Jadi Branson ini bilang katanya tahun 2007 kayaknya bisa nih kita perjalanan luar angkasa secara komersial. Tapi karena berbagai hal ditunda rencana tersebut, akhirnya pekan lalu Branson berhasil terbang. Kini pesawat tersebut diharapkan bisa mulai dibuka untuk umum tahun 2022 mendatang ya. Berikutnya dari Virgin Galactic ada Blue Origin yang juga dari Amerika Serikat, milik siapa lagi kalau bukan Jeff Bezos yang jadi trending topik pekan ini ya. Didirikannya sudah sejak 2000 silam. Nah perjalanan luar angkasa ini dilakukan menggunakan pesawat ruang angkasa atau roket New Shepard yang juga digunakan oleh Bezos ya kemarin. Dan ini katanya diklaim punya jendela terbesar yang pernah dibuat untuk pesawat ruang angkasa. Bahkan tur komersialnya sudah dibuka tahun ini dengan sistem lelang. Berikutnya, kalau Branson udah, Jeff Bezos juga udah, Elon Musk, halo. Nah, SpaceX, kita ke SpaceX sekarang dari Amerika Serikat juga, digadang-gadang akan memulai tur komersialnya tahun 2023. Jadi, miliarder Jepang Yusaku Maezawa dikabarkan akan menjadi penumpang salah satu roket SpaceX dari Elon Musk. Dan Elon Musk ini juga ditunggu-tunggu ya oleh banyak pihak. Kapan nih kalau Branson udah, Bezos udah, tinggal Elon Musk ya. Sementara kalau tadi 3 dari Amerika Serikat, kita sekarang ke Rusia, ada Energia. Ini ya, ini adalah key player dari industri antariksa. Melansir dari laman resminya, Anda bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan luar angkasa menggunakan pesawat ruang angkasa mereka yakni Soyuz Rusia. Tapi nanti berangkatnya dengan kosmonot profesional. Kalau Blue Origin ini kan otomatis ya, otomatis. Jadi kalau ini ada kosmonotnya dan sudah dibuka iklannya. Akan dibuka nanti 2023. Mau coba? Bisa, boleh. Ada uangnya? Silakan ya. Nah, berikutnya seberapa jauh sih wisata antariksa? Sekarang saya ajak Anda untuk lihat, ini dia. Jarak pesawat antariksa yang digadang-gadang oleh beberapa perusahaan swasta sebelumnya berkisar antara 90 sampai dengan 400 km. Kita bandingkan dengan jarak pesawat terbang, ini jarak pesawat terbang tuh hanya sekitar 41.000 hingga 43.000 atau sekitar 12 sampai 13 km. Ini pesawat biasa, pesawat terbang ya. Jadi jaraknya sangat jauh, menempuh 90 hingga 400 km. Kalau jarak roket ini beragam 90 sampai 400 km, artinya ini nanti penumpang bisa masuk dalam wilayah udara yakni lapisan termosfer. Nah, lapisan udara inilah, di wilayah inilah satelit-satelit diterbangkan. Jadi nanti Anda akan berwisata melihat satelit ya. Oke, berikutnya kita geser. Nah ini yang agak bikin keringetan ya. Biayanya berapa? Nah, berdasarkan data yang kami himpun, rata-rata penerbangannya memakan ratusan miliar rupiah. Ratusan miliar rupiah ya. Oke, ada angka 28 juta sampai dengan 55 juta US dollar alias dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan yang mencapai 793 miliar rupiah. Karena kalau misalnya Blue Origin atau SpaceX
ini mereka mematok sampai dengan tujuan yang jauh, yakni International Space Station. Sementara kalau Anda mau yang lebih murah, ada. Tenang, mau murah ada, diskon enggak. Harganya berapa? 250.000, bukan rupiah, US dollar ya. 250.000 US dollar, sekitar 3,6 miliar, tapi naiknya Virgin Galactic. Karena Anda hanya terbang di area suborbital di tepi luar angkasa. Nah, harga-harga ini nih mencangkup apa aja? Mencangkup pelatihan, pasti dong. Anda bukan astronot berpengalaman, bukan astronot terlatih, jadi pasti ada latihannya. Kemudian adalah pakaian luar angkasa karena pasti berbeda situasinya dengan di bumi. Dan berikutnya adalah kebutuhan hidup di luar bumi. Karena di SpaceX dan Blue Origin juga menawarkan pengalaman tinggal berhari-hari di luar angkasa ya. Tapi memang yang penting merasakan pengalaman di titik nol gravitasi. Jadi perusahaan ini menawarkan hal tersebut. Anda punya uangnya? Anda berminat? Silakan mendaftar.